Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku yang hatinya selalu adem dan dompetnya semoga selalu ayem. Jumpa lagi dengan saya, teman ngobrol kalian dalam menata diri dan menata hati. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Atau lagi merasa ngelokro dan lelah jiwa raga? Tenang, jangan buru-buru menyalahkan kopi yang pahit. Siapa tahu yang lagi nggak beres itu justru irama jantungmu sendiri. Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Yang mau kita bahas hari ini adalah tentang HRV. Ingat ya, HRV di sini bukan singkatan mobil merek sebelah yang harganya bikin dredeg itu. Tapi heart rate variability, alias variabilitas denyut jantung. Nah, kalau kita bicara soal kesehatan, biasanya kita cuma cek tekanan darah atau denyut nadi saja kan? Tapi di dunia sains modern, ada satu indikator yang lebih keren lagi buat mengintip rahasia ketenangan tubuh dan pikiran kita, yaitu si HRV tadi. Jadi, HRV ini sebenarnya adalah variasi jeda waktu antar denyut jantung kita. Bayangkan, kalau jantung kita berdetak 60 kali per menit, itu bukan berarti tiap 1 detik dia berdetak secara kaku kayak robot. Ada yang jedanya 0,8 detik, ada yang 1,2 detik. Nah, variasi itulah yang disebut HRV. Semakin tinggi skor HRV kita, artinya sistem saraf otonom kita semakin adaptif, lentur, dan kesehatan kita secara umum dinilai lebih baik. Tubuh kita itu punya dua sopir otomatis, yang namanya saraf simpatis dan parasimpatis. Kalau dianalogikan kayak kendaraan, saraf simpatis itu gasnya, sedangkan parasimpatis itu remnya. Hidup itu butuh keseimbangan. Saat harus kerja keras dan berpikir kritis, kita butuh injak gas. Tapi kalau urusan kerjaan sudah selesai, ya waktunya injak rem buat recovery, istirahat, dan relaksasi. Nah, skor HRV yang tinggi menandakan kalau sistem gas dan rem di tubuh kita itu sangat responsif dan tidak lemot. Jadi kalau pas lagi marah, kita nggak akan lama-lama ngedumenya, karena tubuh cepat kembali tenang. Lalu, gimana caranya biar HRV kita tinggi dan hidup jadi lebih tentrem? Ternyata, rahasianya ada pada hal yang paling dekat dengan kita, yaitu napas. Kunci meningkatkan HRV adalah dengan melakukan teknik napas yang lambat, sedikit, dan dalam. Secara ilmiah, pola napas ini akan menurunkan denyut jantung yang terlalu cepat, PRBPM, dan otomatis menaikkan skor HRV kita. Kalau dalam tradisi kita, ini sangat nyambung dengan praktik zikir napas, di mana kita tidak hanya bernapas secara fisik, tapi juga mengisi setiap hembusan dengan kesadaran kepada Sang Pencipta. Bagi kalian yang suka bukti ilmiah, tenang saja. Penelitian sudah banyak membuktikan hubungan erat antara pola napas dengan HRV. Bahkan, skor HRV sekarang sudah dipakai oleh banyak atlet profesional dan pegiat kebugaran untuk memantau tingkat stres fisik maupun psikologis mereka. HRV juga digunakan sebagai alat diagnosis dan prognosis untuk melihat seberapa cepat seseorang bisa pulih dari suatu penyakit. Jadi, ini bukan sekedar ilmu cocok logi, tapi memang ada landasan sainsnya yang kuat. Jadi, sedulur sekalian, yuk mulai sekarang lebih peduli sama napas kita. Jangan cuma napas buat bertahan hidup, tapi bernapaslah untuk menenangkan kalbu. Kalau napas sudah tertata, insya Allah emosi jadi lebih stabil, ibadah jadi lebih khusyuk, dan menghadapi ujian hidup pun jadi lebih santuy karena sistem saraf kita sudah terlatih lentur. Matur nuwun sudah menyimak. Jangan lupa terus bersyukur agar jantungmu selalu berdetak dengan irama yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.